Halo semuanya, selamat datang kembali. Film ini dimulai di masa depan di mana perang telah menghancurkan bumi. Hanya ada dua tempat yang masih bertahan, dan salah satunya dikuasai oleh The Collective. Mereka memberlakukan peraturan sangat ketat untuk mencegah perang terjadi lagi. Rakyatnya dinamakan The Members, dan penguasa memonitor semua kegiatan dari The Members. Dengan teknologi futuristik, mereka menjamin seluruh rakyatnya tanpa stres dan tercukupi. Emosi dan penyakit telah hilang dari muka bumi. Mereka tidak berkomunikasi dengan yang lain, dan bekerja seperti robot. Seorang pria bernama Silas merupakan bagian dari The Members. Dia juga telah dihilangkan emosinya serta bekerja sebagai seorang arsitek di Atmos. Di sana hanya ada satu penyakit yang dinamakan SOS, di mana obat penahan emosi sudah mau habis, sehingga mereka mulai menunjukkan emosi. Nia adalah teman kerja Silas. Meskipun mereka adalah teman kerja, tetapi mereka pun tidak berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Suatu malam ketika Silas pulang dari kantor, dia melihat seorang pria bernama David yang dikawal oleh petugas. Seorang wanita juga meneriakkan nama David, dan dikawal juga oleh petugas yang berbeda. Rupanya mereka mengalami SOS dan mulai mendapatkan emosi mereka kembali. Mereka dibawa ke tempat rehabilitasi untuk memisahkan mereka dari The Members yang lain. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tempat tersebut, tetapi mereka mendengar bahwa orang yang mengalami SOS tahap 4 akan dieksekusi, karena tidak dapat diselamatkan lagi. Emosi dari wanita itu mengganggu Silas, tetapi dia berusaha mengacuhkannya dan kembali ke apartemen. Di sana kita dapat melihat tempat tinggal Silas yang polos dan modern. Hiburan pun juga tidak ada, sehingga Silas bermain puzzle untuk menghabiskan waktunya. Keesokan harinya, Silas melihat berita bahwa David dan wanita tersebut berhubungan intim, sehingga mereka ditahan. Ketika Silas melanjutkan pekerjaan, rekan kerja Silas melompat dari atas gedung. Mereka melihat orang itu meninggal dan membicarakan tanpa emosi. Saat itu dia melihat Nia dan Nia menunjukkan tanda-tanda emosi. Tangannya mengepal dan mulutnya bergumam, tampak seperti dia gugup. Tetapi dia tidak memberitahu orang lain. Ketika mereka berada di auditorium dan melihat presentasi, perhatian Silas tidak dapat lepas dari Nia. Bahkan ketika di malam hari pun dia juga terbayang-bayang akan Nia, dan meninggalkan kebiasaan yang terotomasi. Dia bermimpi dia bunuh diri, dan terbangun dengan kaget, karena dia tidak pernah mengalami mimpi buruk. Keesokan harinya dia pergi ke dokter dan bertemu dengan Jonas yang mengalami SOS tahap 2. Silas pun ternyata mengalami SOS tahap 1, dan bertanya apakah dia harus dikirim ke pusat rehab. Tetapi dokter berkata kalau dia dapat diobati untuk sementara. Dia mendapatkan obat dan meminumnya di malam hari, sambil mendengarkan rekaman dari dokter tentang SOS. Rekaman itu juga memberitahu kalau penderita SOS tahap 4 akan dibawa ke pusat rehabilitasi dan disetrum hingga mati. Hal ini semakin mengganggu Silas. Dia tidak dapat fokus bekerja dan menjadi stres, bahkan juga menangis di kantor. Tetapi dia berusaha untuk menyembunyikannya. Di satu sisi, dia tetap terobsesi kepada Nia. Dia meminta temannya untuk menukar shift kerja supaya dapat bertemu dengan Nia, tetapi Nia tidak menghiraukan Silas. Dia pun juga suka tinggal lebih lama di kantor untuk mendengarkan rekaman suara Nia. Tampaknya dia sudah jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya, Silas sedang menghadiri pertemuan. Dia tidak sengaja menumpahkan kopinya, dan mengaku kepada yang lain kalau dia mengalami SOS tahap 1. Sehingga grup tersebut memutuskan untuk menjauhi Silas supaya tidak tertular. Di malam hari, Silas mengikuti Nia pulang ke apartemennya. Tetapi Nia mengetahuinya dan mengkonfrontasi dirinya. Silas malah balik bertanya apakah dia mengidap SOS juga, karena dia melihat Nia menunjukkan emosi ketika ada yang bunuh diri. Tetapi Nia menyangkalnya dan segera pergi dari tempat itu. Kemudian akibat dari keputusan grup, Silas masih tetap diasingkan dari rekan kerjanya. Nia pun juga tidak mau berbicara kepada Silas, seolah-olah mereka tidak bertemu kemarin. Hari itu Silas dan Nia bekerja lembur di kantor. Ketika Nia pergi ke toilet, Silas mengikutinya. Di dalam toilet, mereka semakin dekat dan akhirnya mereka bersentuhan untuk pertama kalinya, dan Silas menyentuh wajah Nia dengan lembut. Nia akhirnya mengakui bahwa dia mengidap SOS, tetapi tidak pernah pergi ke dokter. Dia takut akan dibawa ke pusat rehabilitasi. Nia kemudian berkata kalau hal ini terlalu berbahaya, jadi sebaiknya mereka tidak bertemu sendirian lagi. Tetapi Silas berdiri dan mencium Nia. Keesokan harinya mereka bekerja lembur lagi, dan mereka pun mengulangi perbuatan mereka. Hingga hal ini terjadi selama berhari-hari, dan telah menjadi kebiasaan hingga mereka berdua saling jatuh cinta.
Suatu hari, menir di Atmos bernama Leonard pergi ke toilet ketika mereka berdua ada di dalam. Silas menyuruh Nia tetap di dalam sementara Silas berbicara kepadanya. Rupanya ada orang yang melaporkan tindakan Silas yang aneh belakangan ini, dan Leonard memperingatkan Silas akan bahayanya melakukan hal tersebut. Jadi Silas memutuskan untuk mencari pekerjaan baru supaya mereka berdua tetap aman. Dia mengajukan resign dan digantikan oleh Dominic, sementara Silas mendapatkan pekerjaan baru sebagai perawat. Malam harinya ketika Silas mengambil obat, dia bertemu dengan Jonas. Jonas berkata kalau dia bagian dari grup pengidap SOS dan mengajak Silas untuk bergabung. Dia ikut serta, dan di sana dia bertemu dengan teman-teman Jonas bernama Peter, Bess, Thomas, Max dan Alice. Dari situ dia mendapatkan informasi bahwa pengidap SOS tahap 4 dipaksa untuk bunuh diri daripada disetrum hingga mati. Ketika Silas telah kembali ke apartemen, Nia berada di depan pintu dan menjadi histeris. Nia telah kangen kepada Silas, dan akhirnya mereka melepas rindu dengan berhubungan intim. Sejak saat itu, mereka bertemu setiap malam di apartemen Silas dan semakin dekat setiap harinya. Silas berhenti meminum obat itu dan menikmati kebahagiaan barunya bersama Nia. Suatu hari, dia melihat iklan bahwa ada pengobatan SOS yang baru dan sangat efektif, serta menyarankan semua yang mengidap SOS untuk ke klinik terdekat. Silas dan Nia menjadi takut kalau nantinya mereka tidak akan merasakan emosi, jadi Silas mengajak Nia ke grup SOS tersebut. Di sana mereka memutuskan untuk kabur dan pergi ke tempat terlarang tersebut. Bess berkata kalau itu adalah ide yang konyol, tetapi mereka bersikeras untuk melakukan hal tersebut. Jonas pun juga akan membantu mereka untuk kabur. Tetapi Nia dipanggil oleh The Collective dan diminta untuk hamil. Jika mereka mengecek darah Nia, mereka akan tahu kalau Nia mengidap SOS. Dia menjadi takut dan memberitahu Silas, meminta dia untuk menemani dirinya di klinik. Ketika dokter melaksanakan prosedur kehamilan, dokter mengetahui kalau Nia telah hamil anak Silas. Jadi penjaga mengawalnya ke pusat rehabilitasi, dan Silas tidak dapat berbuat apa-apa. Silas meminta bantuan kepada Jonas, dan Jonas meminta Silas menunggu di apartemen sambil Bess berusaha membawa Nia keluar dari tempat itu. Bess mengganti data Nia dengan orang yang baru saja bunuh diri, sehingga Nia dapat hidup bebas sebagai Eva. Nia segera lari ke apartemen Silas, tetapi dia tidak dapat menemukan kekasihnya. Sementara itu, dia melihat berita bahwa Max telah melaporkan Jonas, Bess dan Gilead, sehingga mereka langsung mendapatkan pengobatan itu dan kehilangan emosinya. Silas pergi ke pusat rehabilitasi dan bertanya tentang Nia, dan penjaga berkata kalau dia telah bunuh diri. Silas menjadi depresi dan panik, dan terlarut ke dalam kesedihannya. Silas pergi ke atas gedung dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya, tetapi di detik-detik terakhir, dia mengurungkan niat tersebut. Malam harinya, Silas kembali ke apartemen dan disambut oleh Nia yang lega melihat dia telah kembali. Tetapi Silas tidak mempunyai emosi, dan dia melihat bekas di lehernya kalau dia telah mengambil pengobatan SOS tersebut. Nia bertanya mengapa dia melakukan itu, dan Silas mengira kalau Nia telah mati. Pengobatan tersebut akan efektif dalam 6 jam, jadi mereka hanya punya waktu 1 jam sebelum emosi Silas hilang. Nia memohon kepada Silas untuk melawan pengobatan itu demi dirinya dan anaknya, dan mereka pun memutuskan untuk tetap kabur dari tempat itu. Ketika mereka terbangun, Silas melihat Nia dan ingat kalau dia pernah mencintai Nia, tetapi dia tidak lagi memiliki emosi apapun terhadapnya. Mereka tetap melaksanakan rencananya, meskipun Silas tampak jauh dari Nia. Dia mengenang hal-hal indah sewaktu bersama dengan Silas, dan Silas pun mendekati Nia serta memegang tangannya.